Besoknya dia masih sakit nih, kata saya. Emang lu sakit apa, kata saya. Kata dia demam kan. Nah, setelah dia cek ke dokter, tensi darah dia normal, terus juga emang kondisi kesehatan kan mungkin dokter bisa paham ya kita sakit atau tidak gitu. Nah, kata dokter dia dalam kondisi baik-baik aja gitu. Setelah itu dia bilang ke saya, dia ngajak saya ke tempat makan, kita ngobrol di situ. Dia cerita ke saya kalau misalnya dia mengalami hal-hal seperti yang tadi saya bilang gitu. Dia lagi sholat asar, tiba-tiba kayak ada yang makmum di belakang dia gitu. Kata saya, yang benar, kata saya itu. Lu yang benar kalau cerita, jangan bikin gue down, kata saya. Kata dia, ya gue benar, katanya. Gue alamin itu kan. Terus akhirnya kita saling bercerita kalau kita pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh juga. Saya mulai lagi kejadian-kejadian yang saya rasain kayak kok aneh gitu. Tiba-tiba yang saya nggak harus ke lantai 3, tiba-tiba kayak ada bisikan perempuan kayak misalnya, ayo ke lantai 3, ayo ke lantai 3 gitu. Bisikan. Itu saya kayak lagi di depan laptop. Saya kayak, kok mau ngapain ke lantai 3 ya gitu. Gue harus apa di lantai 3? Padahal sebetulnya memang tugasnya kan memang ke atas tuh. Iya. Kalau memang untuk ngecek gitu. Bener. Ya. Tapi di waktu itu kayak nggak ada pekerjaan apapun, ada yang bisikin, ayo ada 3. Padahal anehnya lagi saat itu nggak ada teknisi yang bekerja melakukan pekerjaan kayak servis di lantai 3. Dia lagi ada di lantai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama Gue Mahfud. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya di tempat ia bekerja. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan serta teror-teror yang terjadi yang dialaminya di tempat ia bekerja. Oh ya, buat kalian yang ingin menjadi narasumber atau yang memiliki cerita dan ceritanya ingin diceritakan oleh kami, langsung saja kunjungi Instagram kami di @kupasmalam.id. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri tanpa iklan, bisa langsung kunjungi di Spotify kami. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam Mas Andi. Malam Mas Mahfud. Thank you udah mau datang ke Kupas Malam untuk berbagi pengalaman horornya ya. Agak deg-degan juga sih sebenarnya, maksudnya ini kan kita bakal flashback ke tahun 2014 sampai 2019. Kenapa flashback? Artinya memang udah nggak di sana lagi atau gimana? Oh enggak, jadi saya memang di sana bekerja dari tahun 2014 sampai di 2020. Di bulan Oktober, tapi banyak kejadian yang aneh yang saya rasakan itu dimulai dari 2015 sampai di 2018. Lama juga ya. Lumayan lama, bikin kita agak spor jantung juga sih ya. Itu masuk berarti dari tahun 2014 ya? Iya, 2014 saya masuk di sana. Saya bekerja di salah satu perusahaan handphone lokal yang ada di Indonesia. Awalnya saya seperti biasa aja sih, kayak nggak ada kejadian-kejadian apapun gitu. Karena namanya kita bekerja ya, kita bismillah aja gitu, kita nggak berpikir apa yang akan terjadi saat saya bekerja ataupun setelahnya nanti gitu. Tapi semakin kesini semakin kayak ada hal-hal yang aneh yang saya rasakan gitu. Hal yang aneh gimana? Awalnya kita baik-baik aja. Jadi saat itu kita punya kantor yang berlokasi di daerah Teluk Betung. Itu nggak jauh dari pusat kota. Nah, saya berpikir ya kantor ini ya nyaman kan. Saya berpikir tidak akan terjadi apa-apa. Tapi di situ mulailah kejadian-kejadian yang
yang nggak pernah saya rasakan saya alami di sana. Kejadiannya kejadian seperti apa Mas? Apa kejadian normal, apa kejadian pada umumnya, namanya juga dunia kerja, kejadian gimana? Ini kejadian yang mungkin orang bilang mustahil ya. Kayak saya juga awalnya nggak mungkin ini kejadian kayak kejadian mistik sih menurut saya. Mungkin kalau saya ceritakan di saat itu ataupun saya ceritakan ke orang awam nggak akan pernah percaya sih. Karena ini hal yang menurut saya yakin ternyata ada ya, selain di dunia ini ada di dunia lain tuh ada gitu. Dunia lain itu ternyata beneran ada gitu. Itu sih yang saya rasain saat saya bekerja di perusahaan tersebut. Gitu. Kan kerja itu kan masuk 2014 ya. Iya. Dan Mas Andi ini mulai ngerasain keanehan itu pada saat usia pekerjaan berapa lama? Saya masuk 2014 sampai 2016 itu saya masih stay biasa seperti biasa. Nah, tapi 2016 di pertengahan karena ruangan saya itu akan dipakai dengan divisi lain. Nah, jadi kami yang ada di ruangan tersebut pindahlah ke lantai 2. Dan disitulah mulai terjadi kejadian-kejadian yang menurut saya itu aneh ya gitu. Tapi nyata gitu loh menurut saya. Aneh gimana? Misalnya di sana di ruangan saya kan memang awalnya ruangan saya cukup besar ya. Dan itu dulunya awalnya cuma dipakai dengan 1 orang saja. Nah, tapi setelah adanya kami pindahlah ke ruangan tersebut. Nah, jadi yang tadinya sepi jadi rame. Nah, tapi yang saya alami di situ kayak berasa saya cuma sendirian aja. Padahal itu berapa orang? Saya di sana ada 4 orang, gitu. Terkadang saya kayak ngerasa saya lagi sendirian nih gitu. Kayak terkadang saya ngerasa saya sendirian, terkadang juga kayak saya ngerasa saya lagi di tempat-tempat yang keramaian gitu. Saya bingung aja, kayak saya dibawa ke dunia lain gitu, pikiran saya. Itu bisa ngerasain hal seperti itu sadar atau gimana maksudnya? Antara sadar gak sadar ya. Jadi saya kayak berpikir misalnya apalagi kalau saya lagi ngelamun, kadang kan kita bekerja, kadang kita sering melamun kan. Nah, di saat itulah saya kayak saat saya lagi melamun, saya langsung kayak di pikiran saya langsung dibawa ke dunia yang menurut saya kok gue lagi ada di pasar kok rame banget gitu loh. Terus terkadang saya dibawa kayak kok gue sendirian, padahal di situ ada tim saya di ruangan tersebut gitu. Dan itu kejadian begitu tuh yang mengalami itu Mas Andi sendiri atau yang lain juga seperti itu? Hanya saya aja awalnya. Awalnya hanya saya aja yang awalnya. Mas Andi. Iya, karena di sana awalnya saya nggak percaya. Teman saya datang dengan membawa anaknya. Saya dengar anaknya memang katanya indigo, dia punya sixth sense gitu, punya indera keenam. Dia bilang ke saya, Om, ruangan Om ini banyak rame orang katanya. Oh, yang benar katanya. Siapa aja, kamu lihat siapa aja kata. Terus mamanya cerita sama saya, karena memang anak dia ini maksudnya bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat kata dia. Nah, saya penasaran dong saat itu. Nah, apa yang kamu lihat katanya? Terus yang dilihat itu katanya sih sosok perempuan, ada sosok anak kecil, ada juga sosok yang kayak seperti pocong ada gitu. Nah, di situ awalnya saya kayak masa iya sih gitu. Padahal kan saya tuh nggak pernah yang maksudnya kayak ruangan saya tuh saya bikin seterang mungkin gitu loh. Tapi masa iya sih tengah hari bolong ada gitu loh, siang-siang ada gitu. Nah, tapi udahlah, saya anggap ya udah itu hanya omong kosong aja. Saya nggak pernah pikir positif pikir positif karena khawatirnya kalau saya pikirin terus nanti saya nggak nyaman kerja di situ. Nah, tapi setelah kejadian itu ya kayak saya emang beneran ditunjukin gitu. Ada loh sosok seperti itu gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba saya lagi setel lagu, setel musik, dan tiba-tiba musik saya berhentikan, seperti kayak ada suara-suara yang kayak bernyanyi tapi cuman hanya suaranya aja gitu, kayak gitu aja, bergumam aja gitu. Siang malam? Siang. Makanya kadang saya tuh bingung, ini gue beneran gak sih gitu, ini beneran gak sih gue, kayak aneh tapi kayak apa cuman gue aja gitu. Jadi rahasia itu saya simpan, bener-bener saya simpan.
nggak pernah saya ceritakan ke tim-tim saya karena khawatirnya tim saya juga pertama yang dia takutnya dia tidak percaya kan, karena kita juga harus menghargai itu. Terus yang kedua, khawatirnya kalau tim saya percaya, dia malah tidak nyaman bekerja di perusahaan saya gitu, di perusahaan yang kita tempati gitu. Makanya saya jaga itu, saya tutup cerita kejadian-kejadian yang saya pernah alamin, saya nggak pernah mau cerita ke siapapun. Cuman pernah kejadian juga, akhirnya tim saya cewek admin saya, dia lagi sholat, kita memang lagi posisi kita lagi ada di bawah semua, dia sholat di lantai 1. Kita lagi ada di lantai 1 di bawah, dan tim saya itu yang si cewek itu dia lagi sholat di lantai 2 itu sholat asar. Dia sholat asar. Nah, saat dia membaca Al-Fatihah dan dia bilang amin, dan seperti dia dengar banget di kuping kanan dia itu, kata dia ada yang amin juga. Kata saya, dia awalnya tidak mau cerita ke saya karena kita punya prinsip yang kalau ada kejadian apapun, tolong jangan pernah cerita ke siapapun, kata saya. Itu prinsip itu memang dari awal dibuat atau memang dari hati masing-masing aja gitu? Kayak awalnya kita dari hati masing-masing, cuman kayak pas saat itu saya pernah bilang ke tim saya kan, setelah saya mengalami hal-hal yang aneh, saya bilang ke semua yang ada di ruangan itu, kalau ada apapun yang terjadi di sini, tolong kalian keep masing-masing. Setelah Mas Andi mengalami hal-hal aneh gitu, hal-hal aneh itu ya, saya khawatir mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Ternyata di sana kan ada 4 orang, yang mengalami cuma saya dengan yang admin saya yang perempuan gitu. Mungkin yang lain yang dua staff saya itu, dia karena mungkin yang terlalu cuek orangnya, jadi tidak terlalu mempedulikan kayak keadaan atau keadaan sekitar yang gimana gitu. Yang mereka fokuskan hanya bekerja aja gitu kan, kayak bercanda atau bekerja serius gitu. Jadi kayak nggak terlalu mempedulikan. Aduh, di sini kayaknya mistik banget, enggak gitu. Nah, itu si adminnya Mas Andi itu bisa tadi ceritanya kan kayak ada yang makmum. Itu cerita ke Mas Andi atau gimana? Awalnya dia tidak cerita ke saya. Dia setelah kejadian itu tiba-tiba dia besoknya izin ke saya kalau dia tidak bisa masuk kerja. Kata saya, oh ya udah, pikir saya dia sakit biasa kan. Dia bilangnya dia demam. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu berobat aja gitu. Nah, tapi besoknya dia masih sakit nih. Kata saya, emang lu sakit apa? Kata saya. Kata dia demam kan. Nah, tetapi setelah dia cek ke dokter, tensi darah dia normal, terus juga emang kondisi kesehatan kan mungkin dokter bisa paham ya kita sakit atau tidak gitu. Nah, kata dokter dia dalam kondisi baik-baik aja gitu. Setelah itu dia bilang ke saya, dia ngajak saya ke tempat makan, kita ngobrol di situ. Dia cerita ke saya kalau misalnya dia mengalami hal-hal seperti yang tadi saya bilang gitu. Dia lagi sholat asar, tiba-tiba kayak ada yang makmum di belakang dia gitu. Kata saya, yang benar, kata saya itu. Lu yang benar kalau cerita, jangan bikin gue down, kata saya itu. Kata dia, ya gue benar, katanya. Gue alamin itu kan. Terus akhirnya kita saling bercerita kalau kita pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh juga. Gitu. Serem juga itu ya. Nah, awalnya ya cuman kita berdua kan yang kayak merasakan itu. Terus saya punya asisten di kantor kan. Saya cerita ke dia. Nah, cuman ya balik lagi ya ke prinsip masing-masing. Kalau kitanya nggak percaya dengan dunia tersebut, ya kita pasti cuman bilang, itu hanya halusinasi Bapak aja gitu. Jangan terlalu dipikirin, Pak. Ya namanya apa tuh? Bapak mungkin capek, lelah gitu. Tapi saya kekeh, ini kayak gue ini bukan lagi capek gitu loh. Gue ini bukan kayak lagi halusinasi. Emang kejadian itu gue alamin dan si admin gue juga alamin gitu. Jadi dari 4 orang itu 2 itulah yang memang yang kayak benar-benar yang kayak disorot banget sama penghuni di kantor kami gitu. Cuman saya akhirnya saya berembuk di tim, saya bilangnya kayaknya dari awal masuk memang sih kita dari awal buka opening sampai itu di 2016 apa 2017 kita nggak pernah ada namanya kayak pengajian atau selamatan kayak biasanya kan kalau ada opening kita pengajian bareng gitu kayak seperti layaknya orang buka usaha baru gitu. Cuman kan kita nggak ada namanya seperti itu gitu. Akhirnya
Saya nekat, udah deh kita besok pengajian aja, kita panggil ustadz untuk kita ngaji bareng-bareng, kita yasinan bareng-bareng. Cuman yang saya panggil ustadznya kebetulan dia bisa merasakan juga, dia bisa melihat kondisi yang kita nggak bisa lihat gitu. Nah awal juga saya kayak bingung, masa iya sih dia bisa lihat gitu. Saya masih seperti itu awalnya, masa iya sih dia bisa lihat, bisa merasakan apa yang kita manusia biasa nggak rasakan gitu. Nah dia bilang ke saya, memang di sini ada penghuninya katanya. Dia cerita apa yang anak teman saya itu ceritakan sama percis. Di situ saya tambah yakin, oh ternyata benar gitu loh. Apa yang ibaratnya anak teman saya ceritakan, terus si ustadz ini bilang ke saya, oh benar, saya bergumam dalam hati, oh berarti benar katanya. Si ustadz itu ngomong seperti itu setelah melakukan pengajian atau saat mau masuk kantor itu udah cerita dulu? Oh dia saat masuk kantor, dia kan sebelum kita pengajian dia keliling-keliling, dia lihat, Mas Fadli saya boleh lihat ruangan-ruangan yang ada di sini katanya. Oh silakan Pak Ustadz lihat. Nah, dia dari lantai 1 dilihat semua sama dia, terus dia naik ke lantai 2 sampai ke lantai 3. Nah itulah, tapi kita memang yang kita gunakan di kantor itu cuma lantai 1 dan lantai 2 aja. Lantai 3 kita nggak gunain, kita jadi gunain cuma untuk kayak hanya untuk naruh barang-barang bekas kayak seperti dus dan lain-lain gitu. Setelah dia keliling itu ngomong apa itu? Dia baru bilang ke saya, dia bilang pelan-pelan ke saya, kita cuma 2 mata, dia ngajak saya masuk ke ruangan, dia bilang ya di sini memang ada penghuninya gitu. Jadi kan saya sebelum mengajak dia untuk ngaji di tempat kantor saya itu, saya cerita apa yang saya alamin, gitu. Saya cerita ke ustadz tersebut, Pak Ustadz, saya sepertinya ada hal yang aneh nih di kantor saya, karena saya ngerasain hal-hal yang nggak masuk akal kadangan, kata saya. Jadi ustadz itu, oh gitu, jadi dia kayak cuma senyum-senyum aja gitu, nanggepin saya cerita, dan mungkin dia mungkin ya karena dia bisa merasakan juga gitu. Katanya oke, ya udah nanti kapan mau ngadain pengajiannya, kata saya secepatnya Pak Ustadz kata. Akhirnya kita mengadakan itu, terus si Ustadz bilang ke saya, ya ternyata emang ada penghuninya di sana gitu. Banyak sosok-sosok yang saya nggak saya kira gitu loh, ternyata banyak banget gitu. Ibaratnya di kantor saya tuh ya emang pusatnya gitu. Terus efek setelah mengadakan pengajian itu seperti apa? Sampai si ustadz tuh bilang ke saya kan ya, sebenarnya yang menunggu kantor ini maksudnya makhluk itu baik. Makhluk itu tidak mengganggu gitu. Dia ingin kayak, ini sebenarnya nggak masuk akal sih ya, maksudnya kayak nonsen banget sih, omong kosong banget, maksudnya kayak di luar prediksi. Maksudnya mungkin kalau kita cerita ke orang-orang yang mindsetnya positif, dia nggak akan percaya gitu. Cuman ya kita balik lagi, ya ada dunia, pasti ada dunia manusia, ada dunia makhluk lain juga gitu kan. Jadi Mas setelah adik mengadakan pengajian itu efeknya gimana itu? Alhamdulillah sih ya, kayak ada perubahan aja, maksudnya kayak tidak ada kejadian-kejadian janggal, kita kayak seperti udah hidup normal gitu. Kayak saya juga melakukan aktivitas yang kayak ya udah gitu, nggak ada hal-hal yang menurut saya aneh gitu. Terus saya juga sering sharing ke admin saya itu, saya tanya gimana, lu masih sering nggak misalnya lu kan, dia sering sholat di kantor kan, kalau saya kan lebih sholatnya di masjid karena dekat masjid kantor saya juga. Nah saya tanya gimana, lu masih ada sering-sering aneh? Udah nggak ada sih katanya, udah aman katanya. Oh ya udahlah, tapi semakin hari kan kita kan semakin tahun kita maju perusahaan kita kan. Jadi datanglah divisi elektronik di kantor kami. Yang ngebuat tadinya itu kita kan ada di lantai 2. Memang sih kita pengajian itu diadakan di lantai 2 gitu. Saya nggak pernah ada berpikir, karena kan kejadian-kejadian yang saya alami di lantai 2. Makanya saya udah saya putusin kemarin pengajian di lantai 2 aja. Tapi setelah pengajian tersebut, terus perusahaan saya juga semakin maju, pesat ya kan. Jadi adalah divisi elektronik masuk ke gedung kami, di kantor kami gitu. Alhasil lantai 3 yang tadinya kita kan ada 3 lantai kan Mas. Lantai 1 untuk ruangan customer service,
Jadi lantai 2 emang untuk officernya gitu loh, untuk yang tim admin, teknisi, dan ada untuk ruangan saya juga. Dan lantai 3 itu yang beneran kosong. Kita hanya gunain untuk kardus-kardus barang-barang bekas aja. Tapi seiring waktu berjalan, kita gunain itu si lantai 3 gitu. Setelah pengajian tersebut, nah kita gunain lantai 3 itu untuk ruangan teknisi elektronik. Oh, jadi si divisi elektronik ke lantai 2. Ke lantai 3. Oh, lantai 3. Iya, jadi dia kalau ingin memperbaiki beberapa elektronik yang rusak, yang incinya kan, kita elektronik kita ada televisi LCD kan saat itu. Nah, yang kalau TV-nya terlalu besar, kita taruh perbaikannya di lantai 3 gitu. Nah, makanya kita gunain tuh. Tapi kok karena mungkin ruangan itu tidak pernah digunain, dan saya sering intens ke sana, ke lantai 3, karena saya ditugaskan untuk mengecek apakah teknis itu melakukan perbaikan tuh. Kita kan ada namanya due time ya, maksudnya waktu pengerjaan itu kita harus cepet nih, nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari 30 hari. Jadi saya harus ngecek ke teknisi kendalanya apa kalau terlalu lama. Jadi saya sering interaksi ke atas, turun ke atas. Nah, saya mulai lagi kejadian-kejadian yang saya rasain kayak, kok aneh gitu. Tiba-tiba yang saya nggak harus ke lantai 3, tiba-tiba kayak ada bisikan perempuan kayak misalnya, ayo ke lantai 3 gitu. Bisikan. Itu saya kayak lagi di depan laptop, saya kayak, gue mau ngapain ke lantai 3 ya gitu. Gue harus apa di lantai 3? Padahal sebetulnya memang tugasnya kan memang ke atas tuh. Iya. Kalau memang untuk ngecek gitu bener. Ya. Tapi di waktu itu kayak nggak ada pekerjaan apapun, ada yang bisikin, ayo lantai 3. Padahal anehnya lagi, saat itu nggak ada teknisi yang bekerja melakukan pekerjaan kayak servis di lantai 3. Dia lagi ada di lantai 1. Wah, nah, cuman yang tim saya pikirin, saya tiba-tiba saya beranjak dari meja kerja saya, ya mungkin ada hal yang mau saya ambil. Oh, karena memang habitnya kan begitu. Bener, habitnya saya sering melakukan ke lantai 3 karena mereka nggak ada pikiran aneh-aneh gitu. Karena kan mungkin ada hal yang mau saya lakukan di sana gitu loh. Nah, cuman dalam hati saya kayak berontak gitu, kayak gue mau ngapain ke lantai 3 ya? Gue harus apa di lantai 3 gitu. Tapi ke atas? Saya ke atas. Habis di atas ngapain? Saya di atas, di sana kan kita kayak ada meja besar yang panjang yang biasa kita gunakan untuk meeting. Nah, di situ emang ada beberapa kursi. Nah, saya duduk di situ. Saya cuma duduk ngelamun. Terus terkadang hal itu sering terjadi. Sering terjadi. Sekali 2 kali saya kayak, ini kayak udah nggak beres deh, kata saya. Terus pernah saya mengalami hal yang kayak misalnya saya tiba-tiba ke atas, saya ngantuk. Saya ngantuk deh, padahal saya nggak pernah, saya namanya kalau kerja itu saya ngantuk. Saya nggak pernah. Karena saya kuat ngopi kan. Nah, jadi kok gue ngantuk ya. Jadi saya itu tanpa saya sadar saya tidur di bawah tumpukan kardus. Kita kan memang punya bekas-bekas kayak kardus-kardus TV atau kardus-kardus apa yang dikirim dari pusat, ataupun kardus bekas yang pernah kita gunakan gitu. Saya tidur di atas kardus itu kayak selayaknya saya lagi tidur di kasur. Nyaman banget saya tidur situ. Itu tiba-tiba kayak saya udah tidur nyaman. Terus pertama saya nggak pernah melakukan kayak saya ada hal aneh gitu. Terus office boy di kantor saya bilang, "Pak, Bapak ngapain tidur sini kan ya? Pindah Pak," katanya. Dia sampai kaget. Saya pun nggak sadar gitu. Intinya setiap saya tidur nggak pernah ada staf saya atau teknisi saya yang bekerja di lantai 3. Jadi kayak aneh aja gitu loh. Dan anehnya itu dibuat tim saya itu kayak cuek, kayak mereka berpikir kayak, atasan gue lagi ada hal yang mau dilakukan di atas gitu mungkin. Padahal nggak ada gitu. Selalu office boy itu aja palingan. Office boy itu karena dia selalu kayak misalnya kita kan ada namanya datang barang servisan, terus ada tumpukan kardus yang harus dibawa sama dia ke atas ke lantai 3. Karena kita kan konsepnya lantai 1 lantai 2 tidak boleh ada barang-barang yang terlihat sama customer nih. Kita khawatir kan nggak enak dilihat kan. Makanya dia selalu intens ke atas untuk kayak naruh kardus bekas. Dia itu kayak bingung lihat tingkah laku saya.
kok ngapain sih ibaratnya atasan gue tidur di kardus gitu. Dan kata saya nggak pernah menceritakan hal itu kan. Saya bilang, iya saya lagi pengen aja tidur di atas kardus ini. Dalam tidurnya itu apa yang dirasain Mas? Kayak saya tuh kayak dibawa, kayak misalnya kayak saya tuh kayak lagi kayak lagi dibawa ke suasana yang kayak bikin saya nyaman. Jadi saya sampai tidur, saya pernah mengalami tidur dari jam 2 siang sampai tutup closing kantor. Tim saya tuh nyariin saya. Kemana nih atasan gue? Sampai saya tuh ditelepon, terus akhirnya dicari ada di atasnya lagi tidur. Dan pernah kejadian yang bikin saya takut banget. Dan di situ saya kayak lagi tidur. Terus untung ada office boy saya yang nyelamatin saya. Jadi kayak seolah-olah mungkin Mas pernah namanya kita bahasa Sunda ya, namanya erep-rep gitu. Ketindihan gitu, tapi bahasa kita kan di erep-rep. Kayak ketindihan, kayak perasaan kaki saya tuh berat untuk gerak. Saya kayak nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Dan dia lewat ke tempat saya, dia ngeliatin kalaku saya aneh gitu kan. Dia bangunin, Pak. Saya langsung astagfirullahaladzim, saya langsung baca di situ. Udah dari situ kayak mulai kejadian itu mulai lebih kayak mencekam gitu. Setiap saya pulang, bawaan saya emosional, marah-marah gitu. Kayak bukan salahnya saya. Setelah kejadian itu, jadi, nah sampai suatu saat saya pernah pulang dari kantor. Emang posisi saya capek banget saat itu. Saya capek, saya dari luar kota. Nah, saya dari airport, saya langsung ke kantor, nggak pulang ke rumah, saya pulang ke kantor. Saya langsung kerja. Mungkin lelah, jadi saya kayak capek di perjalanan gitu, Mas. Nyampe kantor, saya kayak bener-bener ngerjain kerjaan lagi. Terus saya pulang dari kantor, saya kayak langsung kayak bukan diri saya jadi. Kayak mana maksudnya nggak kayak diri? Jadi saya tuh orangnya nggak suka marah-marah sama orang. Kan saya punya di situ, saya punya kayak asisten gitu. Asisten saya itu namanya ya si Roy ini. Dia itu saya tuh nggak pernah maksudnya ngomong kasar ke dia. Selainnya kalau saya ngomong profesional, misalnya kayak saya negurnya ngomong pakai bahasa yang profesional, nggak pernah bikin dia sakit hati gitu. Tapi hari itu saya maki-maki dia kayak bener-bener kayak dia tuh punya melakukan kesalahan besar. Padahal nggak pernah ada, maksudnya nggak ada melakukan hal apa-apa gitu. Tiba-tiba kesel aja gitu. Kesel. Jadi saya kayak kesel, kayak saya banting-banting meja, saya marah-marah sama dia. Sampai di situ saya sampai mau berantem sama dia, sama si asisten saya itu. Kata dia, tapi dia sadar kok atasan gue ini kayak bukan atasan gue gitu loh. Karena memang biasanya nggak begitu kan. Biasanya kayak hari-hari biasa ya saya sama dia ya kayak normal gitu, maksudnya kayak interaksi bercanda. Ya marah pun ya biasa gitu. Marah pun paling ya gimana kerjaan lo, lu kayak gini aja masa nggak bisa kerjain sih gitu kan, sampai kayak gitu. Nggak pernah sampai saya terlintas ngomong kasar ke dia gitu. Tapi saat itu saya kayak gua habis melakukan apa nih, terus saya pulanglah ke rumah. Dan di rumah saya kayak makin jadi Mas Mahfud. Saya sampai kayak bisa dibilang kayak kesurupan lah, kemasukan saya gitu. Saya nyampe rumah, tiba-tiba saya disuruh sholat sama istri saya. Kan emang posisinya sampai rumah saya selalu maghrib kan. Saya pulang kantor itu 5:30 dari kantor saya 5:30, sampai rumah saya hampir jam 6 mau maghrib gitu. Nah jadi di situ kayak saya disuruh sholat, saya kayak nggak terima batin saya, nolak. Saya marah-marah sama istri saya. Terus di situ saya kayak marah semarah-marah jadinya. Saya disuruh sholat, padahal kata istri saya biasa kalau disuruh sholat, namanya kita ada hal yang misalnya disuruh sholat malas kan. Cuman ya udah saya tinggal masuk kamar udah gitu, nggak pernah saya marah-marah gitu. Ini saya marah-marah sampai akhirnya saya kata ini pengakuan istri saya ya setelah kejadian saya kesurupan. Nah istri saya bilang ya kamu nangis katanya. Saya nangis sampai saya itu dipanggil sama guru ngaji di dekat rumah saya itu. Saya dipanggil dan dia nggak mempan. Akhirnya di daerah rumah saya adalah kayak ustadz yang dia bisa juga ngobatin gitulah gitu. Akhirnya dia obatin saya. Mungkin saya nggak ngerti cara pengobatannya gimana. Nah dia interaksi emang di situ dia bilang kalau misalnya dia itu si makhluk itu dia
pengen deket sama saya gitu. Dia pengen deket sama saya. Nah, anehnya dalam hati saya setelah saya dibilang sama istri saya ya udah nggak apa-apa kalau mau deket. Hah? Dalam hati saya Nggak bocap sama istri? enggak. Istri saya cerita nih, emang kantor kamu serem apa ya? Ya seserem apa gitu kantor kamu? Kata saya, ya kantor saya kayak selayaknya kantor gitu. Nggak ada maksud kayak nggak ada gimana gitu. Dan semua penerangan itu bener pagi sampai sore pun nyala. Bahkan kita pulang kerja pun hanya ruangan-ruangan aja yang kita matiin, lampu-lampu kayak di tangga, di sekat-sekat apapun itu kita nyalain gitu. Tapi saat istri saya bilang ke saya tentang interaksi si Ustadz sama si yang ada masuk dalam ketubuh saya, terus kenapa saya dalam hati saya bilang kayak gini, ya udah kalau pengen deket sama saya gitu. Disitulah kayak mulai setelah kejadian saya di rumah itu, saya nyampe kantor kayak saya itu ada hal-hal misalnya kayak saya nggak suka saya marah. Jadi kayak saya misalnya Kayak dikendalikan dong? Kayak saya kayak dikendalikan. Terus misalnya saya lebih berani, lebih temperamen, lebih berani intinya. Saya tuh lebih berani. Padahal saya orangnya tipikal orang yang nggak berani misalnya maki-maki orang. Tapi semenjak itu jadi berani. Saya kayak berani ngelawan gitu loh. Nah, saat saya sholat Jumat, tiba-tiba saya berpikir gini, kayaknya gue nggak bisa kayak gini. Nggak bisa gini. Maksudnya kayak nggak bisa saya batin saya nggak bisa saya tuh kayak dikontrol, dikendalikan gitu. Kayaknya gue harus panggil Ustadz lagi deh untuk pengajian. Gitu. Akhirnya kita panggil Ustadz itu untuk saya bilang cerita ke dia. Saya cerita dari awal kita pengajian itu Pak Ustadz. Ini Ustadz yang sama Pak? Ustadz yang sama. Saya bilang, Pak Ustadz kenapa ya? Waktu kejadian yang kita pengajian tuh setelah Pak Ustadz pengajian udah hidup normal saya. Tapi ada di lantai 3 itu ada divisi baru saya datang teknisi selalu mengerjakan pekerjaannya di lantai 3. Di situ kayak saya mulai kok ada hal-hal aneh yang nggak pernah saya rasain gitu loh. Hal-hal aneh itu yang kayak tiba-tiba saya tidur, terus tiba-tiba saya ke lantai 3 dengan sendirinya gitu. Padahal saya nggak melakukan apa-apa kan. Jadi kita melakukan pengajian itu Mas di lantai 2. Kan saya bilang sama Pak Ustadz kayaknya kita pengajian di lantai 3. Terus dia bilang di sini aja Mas, karena kan Mas Fadli kerjaannya di lantai 2 katanya. Lebih sehari-hari di lantai 2 karena nanti biar saya cek di lantai 3 gitu seperti apa kondisinya. Akhirnya udahlah, setelah kita pengajian di lantai 2 tiba-tiba dia ke lantai 3 sendirian. Jadi setelah Ustadz itu ke lantai 3 saya nggak tahu sih apa yang dia lakukan. Yang saya tahu sebagai manusia biasa ya dia zikir gitu loh. Nah tapi si Ustadz itu setelah zikir dia bilang ke saya, dia bilang ke saya, Mas Fadli, sebenarnya penunggu di situ baik, niat dia baik. Ya, maksudnya ya nggak ada hal-hal negatif, kan? Gitu. Dan dia juga nggak ada niat untuk kayak menakut-nakuti. Cuma saya bilang dong, kan? Tapi saya ngerasa saya takut di sini. Maksudnya ada hal-hal yang bikin saya takut. Ya udah kalau misalnya emang takut, tadi saya kita kan sudah pakai air katanya, kita sudah sebor air di segala sudut ruangan, gitu. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa lagi. Memang benar nggak terjadi apa-apa lagi setelah pengajian tersebut. Nah, tapi yang saya anehin setelah pengajian itu, dari pengajian itu sampai 3 bulan ke depan, 4 bulan hampir 4 bulan, saya kan namanya kantor saya tuh service center ya. Nah, saya tuh service center saya menurun. Setiap bulan saya itu biasanya mencapai 300 servisan. Ini borok-borok 300 ya, jadi kayak 100 unit aja nggak pernah masuk, cuman 20 unit. Terus paling banyak saya 40 unit. Itu pun 40 unit saya sudah kayak hubungin kayak dealer ataupun counter yang kerja sama dengan kita gitu. Saya tanya ada servisan nggak kok, ada servisan nggak Pak, Bu? Gitu. Gangguan itu nggak ada lagi, tapi sepi kantor saya, dibuat sepi. Terus bisa aja.
Pernah teman saya lewat kantor saya, dia bilang ke saya, kantor lu tumben tutup, itu hari Rabu. Saya ingat banget dia hari Rabu kejadian itu. Karena dia kata dia kalau hari Rabu dia ke Teluk. Kan posisi kalau dari Karang kita kalau mau ke Teluk lewat kantor saya kan. Gitu. Dia bilang, "Bro, kantor lu tutup." "Buka kok." "Oh ya udah." Karena emang hari apa lu lihat? "Kemarin gua lihat." "Oh, karena buka kok kantor gua kan." "Buka terus mana? Kalau hari Minggu sama hari libur memang tutup," kata saya kan. Udahlah, saya pikir saya ya mungkin ya dia ngelihatnya sore atau gimana, saya ngebut kali ya, atau ngebut kan? Atau saya nggak pernah nggak pikirin ke situ. Cuman yang pas kejadian teman saya datang, kita janjian nih, kita mau makan siang ceritanya. Nah, dia datang ke kantor saya, dia udah parkir motor di depan kantor saya, tiba-tiba dia balik arah. Kenapa? Kata dia tutup kantor saya. Padahal Jam berapa itu? siang. Makan siang itu kali ya? Kita kan jadi kita janjian mau makan siang loh, jam 1-an itu, abis sholat zuhur kalau nggak salah. Jadi saya udah nunggu dia di ruang customer service, di ruang depan. Saya tungguin dia kan, karena udah siap saya mau nunggu dia. Saya tinggal jalan doang kan. Kata saya, kenapa dia udah berhenti motornya? Emang nggak di standar sih, dia berhenti, terus dia balik arah. Mungkin pikir saya yang ada di benak saya, oh mungkin ada yang ketinggalan atau gimana ya, atau ada yang kelupaan nih, kata saya. Makanya dia balik arah. Setelah itu saya telepon dia, kok udah hampir setengah jam dia nggak balik lagi, karena. Terus saya telepon, wah lu ini bohongin gua aja, orang kantor lu tutup kok. Buka, katanya kantor gua buka, karena gua nunggu lu di ruangan depan, kata saya itu. Karena kok kenapa tutup? Gua lihat tutup loh kantor lu kan. Nah di situ kayak saya berpikir, oh ternyata omongan yang pertama teman saya bilang itu tutup itu benar. Kata saya, ini kayaknya nggak beres nih, kata saya itu ya. Kenapa gitu? Tapi udahlah ya. Saya berpikir ya udahlah. Memang lagi sepi mungkin, aja kali. Mungkin emang lagi sepi atau mungkin ya saya berpikir apa teman saya ngada-ngada kali ya. Ada gitu. kali ya. Iya, pikir saya apa teman saya ngada-ngada gitu. Udahlah, akhirnya udah hampir setengah tahun, emang sepi banget. Itu berlangsung sampai setengah tahun. Sepi banget mas. Jadi saya itu sampai dapat teguran dari pusat. Kenapa kok servisan kamu sepi? Karena kan kalau di service center itu yang dituntut bukan berarti kalau banyak servisan barang kita nggak bagus ya. Cuman kan namanya tim servis sih. Ya, kalau nggak ada servisan apa yang mau kita kerjain gitu kan. Nah kata saya, mungkin emang kondisinya cuma Lampung aja yang sepi katanya. Udah akhirnya saya berpikir tuh di dalam ruangan saya ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri, saya kayak ngomong aja gitu loh. Apa yang mungkin ada makhluk apa yang ada di samping saya cuma ngomong, ya udah saya minta tolong di sini gitu. Kalau emang kalian baik, kalian bawa manfaat di sini, kembalikanlah kehidupan saya normal, kehidupan perusahaan ini normal gitu. Kalau emang niat kalian baik, saya juga welcome gitu. Kalau bahasa kitanya. Udahlah akhirnya saya sholat Jumat, terus saya pulang lagi. Saya kayak berdoa lagi. Ya Allah, kalau emang ada makhluk yang menunggu di kantor saya, emang kalau dia niatnya baik, ya udah gitu. Saya nggak pernah ngusir, saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi dengan catatan jangan juga mengganggu tim saya, aktivitas saya gitu. Jadi saya perbolehkan gitu. Berdampingan aja gitu loh. Tapi anehnya mas, setelah saya ngomong kayak gitu, kehidupan tuh kayak mulai perlahan-lahan, kayak servisan saya yang tadinya cuma 10, 30, 40, kayak ada growth gitu. Tiba-tiba 70, tiba-tiba naik 100 lebih. Oh, makin meningkat menuju normal lagi. Iya, menuju normal. Itu hal yang menurut saya ini kayak percaya nggak percaya sih gitu. Cuman ya ada kejadian itu. Kata saya, oh ya udahlah, kata saya. Emang mungkin beneran penunggu itu pengen diakuin loh keberadaannya. Ya. Iya, keberadaannya. Dia nggak mau diusik gitu. Kayak kita aja sih, kita kalau misalnya kita diusik sama orang, ya pasti kita ada tipe kalau orang yang nggak seneng kan. Gimana caranya? Mungkin itu dia. Kata saya, ya udah kalau emang kamu pengen
di sini ya, di sinilah, kata nggak apa-apa, saya nggak pernah mau niat ngusir kamu gitu. Saya ngomong kayak di ruangan tuh saya ngomong sendiri aja gitu, kayak saya lagi ngomong sama orang. Miskomunikasi kali gitu ya. Mungkin Ya kayak ibaratnya gue ini cuma mau di sini aja di sini loh. aja lo, iya. nggak apa-apa. Cuman kan ganggu-ganggu juga ya, kita juga kan ngerasa mikirnya, wah ini gangguin gua ini. Makanya itu Makanya kata gua saya, panggil aja nih Ustadz nih gitu. ya kita kan makhluk normal, semuanya kayak manusia biasa kan. Kalau ada hal-hal yang menurut kita janggal, pasti kita, duh kenapa ini, kenapa? Kita nggak jauh-jauh bisa cari orang pinter ataupun cari ustadz yang bisa ngerti gitu loh. Ada apa sih sebenarnya gitu kan? Gitu. Makanya saya coba, alhamdulillah udah setelah kejadian itu kantor saya seperti normal lagi. Nah, cuman ya di saat ada kejadian yang kantor saya harus tutup. Kenapa tutup? Ya kontrak kita habis. Kita di sana kontraknya 5 tahun, Mas. Nah, kontrak kita habis. Itu habis itu di saat udah mau kembali normal nih. Udah mulai normal sih. Mulai normal. Udah masuk kayak misalnya kan kejadian seperti itu sekitar setengah tahun kan. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat sampai udah normal. Terus kontrak habis ya kan. Di Desember tuh kontrak saya habis dan saya udah dapet warning. Kalau emang biaya kontrak gedung ini dapat diskon ataupun murah, kita bisa perpanjang. Tapi kalau emang enggak, ya kita nggak bisa kan. Kita harus pindah ke gudang depo namanya. Kita harus pindah ke sana. Sedangkan di gudang depo itu kantornya sempit banget, dan saya juga nggak tahu ya seperti apa kondisinya. Apakah tim kita bisa masuk ke sana gitu. Jadi memang selama ini memang nggak pernah lihat penampakan itu ya? Enggak sih, saya cuman kayak paling bisikan, gumaman, kayak orang nyanyi gitu. Jadi karena kan saya itu kalau misalnya masuk ke WC, harusnya kan kita baca doa kan. Ini saya nyanyi, misalnya nyanyi kecil gitu loh. Ada yang nyaut. Ada yang nyaut. Kayak misalnya saya setelah berhenti nyanyi, ada yang nyanyi. Tapi dia cuma bergumam aja. Kadang saya langsung kabur. Ya, terus kalau misalnya saya setel musik di laptop, musik itu udah berhenti padahal ya, udah saya off. Ada yang kayak lanjutin gitu, nyanyi. Makanya itu cuma kejadian-kejadian yang alhamdulillah saya nggak ditunjukin gitu. Ya mungkin ya kalau ditunjukin juga saya saya langsung takut banget pasti kan. Itu aja yang kejadian seperti itu saya khawatir banget, takut. Juga serem banget tuh menurut gue nih. Nah, akhirnya saya masuk ke ruangan, saya bilang kayak apa ya, kayak spontan aja gitu, kayak saya nganggap dia ada gitu loh di ruangan itu kan. Kayak saya bilang, saya tuh masih mau di sini gitu loh. Kalau bisa ya saya di sini aja gitu. Saya masih mau bertahan kerja di sini. Memang sih saya masih bekerja di perusahaan itu. Cuman kan yang bedanya kita pindah tempat loh, pindah kantor gitu. Saya kayak dalam hati dan saya ngomong spontan karena ya kalau bisa ya saya di sini, ya kamu di sini gitu. Itu sih kata. Akhirnya ternyata dari kantor pusat nggak bisa, Mas. Kita harus tetap pindah. Harus tetap pindah karena mungkin budget ya. Jadi kan namanya kantor itu ada pertimbangan khusus untuk menekan budget biaya kan. Akhirnya kita pindah. Nah, itu mulai kejadian yang menurut saya gokil nih, kata aneh nih gitu kan. Ada kejadian apa lagi? Jadi kita kan semua barang-barang kita pindah-pindahin. Tinggal lampu nih yang belum kita pindahin. Terus saya bilang sama atasan saya, Pak, ini lampu yakin mau kita bawa semua ke kantor baru, ke kantor yang baru. Nggak usah deh, lampu nggak usah kamu bawa kan. Lampu kamu ambil aja kan, atau kamu bagi-bagi aja ke tim kamu. Udah deh, si lampu itu saya copot. Kan ibaratnya kita kalau kita nyopotin lampu, kalau si lampu itu nggak kita goyang-goyang, kita koyak-koyak, nggak mungkin putus kan? Iya. Ketahanannya ibaratnya putus itu sedikit gitu loh persentasenya. Akhirnya kita cabut-cabut semua. Jadi lampunya dicabut ini memang tadinya kan hidup kan? Hidup. Ya? Lampunya hidup. Maksudnya dan kita beneran emang nyopotin itu kayak beneran nggak gerabak gerubuk itu, pelan-pelan gitu, dan kita naruhnya juga pelan-pelan. Setelah itu kita bagi ya. Setiap staf itu dapat lampu-lampu yang ada di ruangan gitu kan, lumayan juga wattnya terang gitu. Nah, terus setelah kita copotin, salah satu tim saya bilang,
malamnya nelpon, Pak ini lampunya putus loh, karena nggak bisa nyala karena. Yang bener mungkin ya lu bawanya kali di motor atau gimana, goyang-goyang, kebentur-bentur. Enggak kok, itu udah gue tutupin pakai koran katanya. Saya lapisin koran, kayaknya nggak mungkin dia kalau putus. Karena akhirnya saya tanya tuh diam-diam, saya tanya ke tim-tim saya yang saya bagiin lampu. Coba dong lampu yang tadi kita bagiin kamu pasang, hidup enggak kan? Ternyata pada putus semua. Terus tinggal lampu yang di rumah saya nih, 2 biji. Saya penasaran dong. Akhirnya besoknya saya pasangin tuh di dapur saya. Saya pasang sama saya. Putus juga. Putus nggak nyala? Nggak nyala. Padahal itu kalau misalnya lampu putus kan kalau kita goyangin kayak ada suara serak gitu kan. Iya. Nah, ini nggak ada suara itu. Tapi putus. Itu kata saya ya udah akhirnya saya berpikir mungkin ya gimana ya, kita kan berpisah kan ibaratnya, berpisah kantor gitu. Ya dia juga mungkin ya kalau manusianya mungkin sedih juga kita pisah gitu. Cuman ya akhirnya setelah kita closing, kita tutup kantor itu, saya bilang ke tim saya, di sini sebenarnya kantor ini saya bilang, akhirnya saya ngomong di forum, saya kumpulin teman-teman saya bilang kalau kantor kita ini sebenarnya ada penghuninya, ada yang jaga gitu. Dia sebenarnya baik gitu. Saya udah mau ceritanya udah lama, cuman takutnya ada di antara kalian yang nggak percaya. Gitu. Saya hargain itu karena saya hormatin kepercayaan kalian. Apa kalian percaya ya syukur, nggak percaya ya udah gitu. Cuman yang kejadian yang saya alamin dan admin alamin itu ya nyata gitu loh. Nyata adanya gitu. Karena terus akhirnya mereka bilang kenapa nggak ngomong dari dulu gitu loh. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Ya kan kita nggak bisa loh, misalnya ada hal-hal apa kita cerita takutnya kan ini halusinasi nih Pak gimana. Soalnya pernah saya bilang dulu tuh hal-hal yang saya rasain, kata tim saya mungkin Bapak capek Bapak jadi terlalu banyak pikiran gitu. Itu sih yang pasti kalau kita cerita tentang mistik gitu. Jadi setelah tutup pembagian lampu itu ada kejadian lagi nggak setelah lampu itu mati itu? Nggak ada sih, karena itu udah akhir cerita yang ada di kantor saya itu. Setelah di kantor yang baru pun kembali normal aja seperti biasa aja ya? Ya mungkin kalau di kantor baru ya, tapi setelah anehnya Mas, saya kayak ngerasa gue itu kayak kehilangan. Bukan, kayak makin kayak bisa ngerasain apa yang orang lain nggak bisa rasain gitu. Setelah kejadian itu? Iya, jadi kayak mungkin kayak saya itu kayak misalnya saya masuk ke tempat yang baru atau ada hal yang orang lain, lu ini kocak lo ini, maksudnya kayak misalnya kayak ada tadi lu ngeliat ada sosok ada perempuan nggak sih di sini gitu Pak. Padahal saya mungkin sekelibatan aja. Itulah yang tadinya saya nggak pernah hal-hal kayak gitu. Saya bisa dari situ saya kayak ngerasain apa yang nggak bisa orang rasain jadi. Jadi artinya memang udah nggak ada kejadian-kejadian lagi setelah kantor tutup dan di tempat baru juga ya kita tutup normal ya. Kan biasanya kayak narsum-narsum gue itu kan ditampakin gitu kan. Lu nggak ditampakin aja, gila gue bilang. Gimana kalau ditampak, makanya serem itu bukan soal ditampakin aja kan gitu. Ini kejadian maksudnya ya memang serem itu ada banyak kategori ya. Kayak mungkin kalau ditampakin saya lebih trauma saya mendarah daging mungkin. Ini aja kayak saya setelah kejadian yang hal-hal yang ada di kantor saya lama itu, saya mulai kayak sensitif aja gitu. Ada hal kayak misalnya saya masuk ke ruangan baru atau saya ngerasa kayak ada hal aneh gitu. Tapi ya udah saya bismillah aja, nggak pernah saya pedulikan gitu loh. Itu sih yang masing-masing aja loh. Ya udah dia bodo amat, yang penting dia nggak ganggu gua nggak ganggu lo gitu. Oke, thank you Mas Andi untuk waktunya datang ke Kupas Malam berbagi cerita pengalaman horornya ya. Thank you ya Mas. Siap Mas. Oke, bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung saja tuliskan komentar kalian di bawah ini.
Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gue Mahfud, selamat malam.